insiden penyebutan nama Presiden Indonesia di KTT ASEAN, panitia langsung minta maaf. Sebuah insiden kecil namun menarik perhatian terjadi dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN baru-baru ini. Panitia penyelenggara sempat salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia sebelum segera mengoreksi dan menyampaikan permintaan maaf resmi di hadapan seluruh delegasi negara anggota. Dalam rekaman yang beredar, pembawa acara internasional di Pusat Siaran International Broadcasting Center (IBC) dan International Media Center (IMC) terdengar menyebut nama Presiden Indonesia secara keliru. Tak lama, panitia langsung menyadari kesalahan itu dan memberikan klarifikasi terbuka. Kami dengan tulus meminta maaf kepada delegasi Indonesia dan seluruh tamu kehormatan atas kesalahan penyebutan nama Presiden Republik Indonesia. Kesalahan ini tidak disengaja dan kami sangat menyesal atas kebingungan yang mungkin ditimbulkan, ujar pembawa acara dalam pernyataan resmi. Kronologi dan klarifikasi. Kesalahan terjadi saat sesi pengantar ketika pembawa acara memperkenalkan para kepala negara peserta KTT. Begitu kekeliruan disadari, panitia segera meminta maaf melalui siaran resmi yang disaksikan ribuan delegasi dan jurnalis internasional. Kami menghormati rakyat dan kepemimpinan Indonesia dengan penuh rasa hormat dan berterima kasih atas pengertian serta kebesaran hati atas kekeliruan ini, lanjut pernyataan panitia. Sebagai bentuk tanggung jawab, panitia kemudian menyebutkan kembali nama Presiden Republik Indonesia dengan benar, disertai penghormatan terhadap posisi strategis Indonesia di ASEAN. Kami dengan hormat menyambut Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan negara demokrasi terbesar di kawasan, Indonesia berperan penting dalam membentuk arah strategis organisasi ini, ucap pembawa acara. Pernyataan tersebut disambut aplaus hangat dari para delegasi, menandakan suasana saling menghargai di antara negara anggota ASEAN. Peran sentral Indonesia di ASEAN. Dalam pernyataan lanjutan, panitia menegaskan peran besar Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kerjasama kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN sekaligus salah satu pilar utama dalam menjaga semangat sentralitas dan solidaritas kawasan. Sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dan salah satu pendiri ASEAN, Indonesia terus menjadi suara sentral dalam membentuk identitas geopolitik kawasan, ujar pembawa acara dengan nada hormat. Panitia juga menyoroti kontribusi Indonesia dalam memperkuat ketahanan kawasan, kerjasama ekonomi, dan pembangunan inklusif, isu yang menjadi fokus utama ASEAN beberapa tahun terakhir. Respons delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia tetap menunjukkan sikap tenang dan diplomatis. Tidak ada reaksi berlebihan maupun protes terbuka. Sumber dari media internasional menyebut perwakilan Indonesia menerima permintaan maaf dengan lapang dada, menegaskan profesionalisme diplomasi Indonesia di forum regional. Bagi Indonesia, fokus utama dalam KTT ini tetap pada hasil konkret bagi kawasan. Kesalahan teknis bisa terjadi dalam acara berskala besar, dan yang penting adalah bagaimana panitia cepat memperbaikinya, ujar seorang sumber diplomatik. Nilai diplomasi dan profesionalisme. Insiden ini menjadi pengingat bahwa komunikasi lintas bahasa dan protokol diplomatik membutuhkan ketelitian tinggi. Meski tampak sepele, penyebutan nama kepala negara memiliki makna penting dalam etika internasional. Namun, langkah cepat panitia untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan secara terbuka justru menuai apresiasi. Sikap transparan tersebut menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan rasa hormat di antara negara anggota. Dalam diplomasi, yang terpenting bukanlah menghindari kesalahan sepenuhnya, melainkan bagaimana menanganinya dengan hormat dan tepat, ujar seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Nasional Singapura, NUS. Makna di balik insiden. Bagi banyak pengamat,
Kejadian ini memperlihatkan kedewasaan ASEAN sebagai komunitas yang solid dan saling menghormati. Meski ada kesalahan teknis, suasana forum tetap berjalan hangat dan kondusif. Indonesia, sebagai negara pendiri dan pilar utama ASEAN, tetap menjadi sorotan dalam berbagai pembahasan strategis, mulai dari ekonomi digital hingga keamanan maritim. Kejadian ini tidak mengurangi arti penting Indonesia di ASEAN. Cara penanganannya justru menunjukkan budaya saling menghormati yang sudah mengakar kuat, ujar seorang analis politik kawasan. Komitmen untuk ASEAN yang lebih kuat. Dalam pidato pembukaannya setelah insiden tersebut, Presiden Indonesia menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap persatuan dan kemajuan bersama ASEAN. Beliau menekankan pentingnya kerjasama menghadapi tantangan global, mulai dari ketahanan pangan, transformasi digital, hingga transisi energi bersih. ASEAN harus terus menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran di kawasan, dengan menempatkan rakyat di pusat pembangunan, tegas Presiden. Pidato itu mendapat sambutan positif dari para pemimpin ASEAN, menandakan semangat kolaboratif yang tetap kuat di tengah dinamika geopolitik dunia. Kesalahan penyebutan nama Presiden Indonesia dalam KTT ASEAN memang sempat menjadi sorotan publik. Namun, penanganan cepat dan permintaan maaf resmi dari panitia membuat suasana forum tetap kondusif dan penuh rasa hormat. Insiden ini menjadi pengingat bahwa diplomasi bukan hanya soal protokol, tetapi juga soal kemampuan memperbaiki kesalahan dengan elegan. Bagi Indonesia, fokus utama tetap pada kontribusi nyata bagi kawasan, membangun ASEAN yang inklusif, tangguh, dan siap menghadapi masa depan bersama.